Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dapat kami laporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, gugus tugas telah menerima sebanyak 479.000 reagen PCR yang berasal dari dua negara, yaitu Korea Selatan dan RRT. Dan kedatangan reagen tersebut tentunya tidak terlepas dari bantuan sejumlah pihak. Oleh karenanya, gugus tugas menyampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri Luar Negeri yang juga mendapatkan dukungan penuh dari Dubes Korea Selatan, Bapak Omar Hadi, dan juga Dubes RRT, Bapak Jauhari Oret Mangun, yang telah bekerja keras bersama dengan segenap staf di KBRI sehingga reagen bisa tiba di tanah air. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri BUMN yang telah menugaskan Garuda bersama tim untuk membantu menjemput reagen tersebut. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Panglima TNI karena telah melakukan upaya untuk pendistribusian reagen ke sejumlah provinsi. Untuk tahap pertama, reagen yang telah kita datangkan baru bisa diambil oleh provinsi yang ada di Pulau Jawa pada hari Sabtu dan Minggu yang lalu. Dan kami menyampaikan terima kasih juga pada para gubernur yang telah menugaskan staf untuk mengambil reagen langsung ke tempat penyimpanan di gudang Soekarno-Hatta. Untuk APD sudah terdistribusi sampai dengan hari kemarin itu sebanyak 1.305.800 unit. Kemudian yang kedua, hasil evaluasi yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan menerima masukan dari para menteri dan juga para gubernur tentang masih adanya hal yang belum maksimal dalam menjalankan protokol kesehatan, social distancing dan physical distancing, termasuk juga pembatasan sosial berskala besar yang masih adanya kegiatan untuk kumpul-kumpul. Oleh karenanya, sebagai Kepala Gugus Tugas, saya mengajak segenap komponen masyarakat, baik di pusat maupun di daerah, untuk betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Janganlah membiarkan masyarakat kita berada pada satu titik di mana satu sama lainnya saling berdekatan. Karena potensinya akan bisa menimbulkan seseorang itu terpapar, terinfeksi, lantas mengalami sakit ringan, sedang, dan akhirnya kritis. Dan hal ini dapat menimbulkan kematian. Oleh karenanya sekali lagi, upaya-upaya untuk melindungi warga negara dari bahaya virus COVID-19 ini haruslah menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak mungkin pemerintah saja yang bekerja keras, yang berusaha tanpa didukung oleh segenap komponen masyarakat lainnya. Sekali lagi, kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, seluruhnya, agar betul-betul peduli dengan keselamatan masyarakat kita. Jangan anggap sepele, jangan anggap enteng wabah ini. Wabah ini adalah peristiwa alam yang telah terjadi berulang kali beberapa ratus tahun yang lalu, baik di Spanyol maupun juga wabah kolera di beberapa negara. Oleh karenanya, sekali lagi, alam adalah dalam proses melakukan sebuah kegiatan yang memang kalau dilihat dari siklusnya adalah 100 tahun. Oleh karenanya, bencana COVID ini secara nasional sudah diputuskan menjadi bencana non-alam. Bencana non-alam berskala nasional. Sekali lagi, kami menghimbau dan mengajak segenap komponen masyarakat untuk betul-betul memperhatikan ketentuan dan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, ada kabar yang gembira para media wartawan sekalian, yaitu terjadinya penurunan pasien yang dirawat. Saat ini terdapat 7.032 orang, yang mana
dilihat dari jumlah tempat tidur yang terdapat di ruang isolasi sebanyak 10.179 bed, artinya kabarnya adalah kabar gembira. Oleh karenanya, keadaan ini harus kita jaga, jangan kita sampai menambah saudara kita yang akhirnya dirawat di rumah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah adanya sejumlah daerah, kabupaten kota yang mengalami kenaikan jumlah kasus positif. Oleh karenanya, para pimpinan di daerah diharapkan bisa melakukan pendataan yang lebih maksimal kepada para pendatang yang berpotensi memberikan akses penularan kepada masyarakat lainnya. Dengan demikian, wajib isolasi selama 14 hari mengikuti protokol kesehatan bagi siapa saja yang baru tiba di suatu daerah, hendaknya menjadi program prioritas yang ada di tingkat desa maupun di RT/RW. Kemudian juga Bapak Presiden menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga imunitas. Imunitas masyarakat tidak boleh turun. Oleh karenanya, isolasi mandiri pun diharapkan tidak menimbulkan depresi, tidak menimbulkan stres yang tinggi bagi masyarakat. Oleh karenanya, selama mengikuti isolasi mandiri, diharapkan kegiatan-kegiatan aktivitas di sekitar pemukiman tetap dilakukan. Beberapa daerah atau beberapa negara yang telah melakukan lockdown dan kawasan tersebut merupakan kawasan padat penduduk telah menimbulkan wabah yang semakin meluas dan tentunya menimbulkan risiko yang sangat besar. Sehingga pilihan untuk tidak lockdown adalah satu upaya yang sangat baik di mana kita semua mampu menjaga keseimbangan antara memperhatikan aspek kesehatan dan juga memperhatikan aspek psikologis masyarakat. Kemudian dapat kami laporkan kepada kawan-kawan wartawan sekalian, adalah upaya kita untuk memutus mata rantai penularan, terutama kita harus melindungi kelompok rentan, yaitu lansia dan mereka yang punya penyakit kronis. Antara lain pneumonia, hipertensi, diabetes, jantung, dan beberapa penyakit penyerta lainnya. Telemedicine menjadi salah satu opsi agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih baik terhadap kesehatan. Pneumonia menjadi persentase tertinggi dalam atau akibat yang ditimbulkan dari COVID. Dan hampir di semua daerah, saudara kita yang wafat mengalami penyakit kronis atau penyakit bawaan. Oleh karenanya, kewajiban kita semua untuk menjaga lansia dan kelompok yang punya penyakit penyerta ini terlindungi dari anak muda yang punya mobilitas tinggi, tetapi mereka tidak menunjukkan gejala, dan mereka bisa berpotensi sebagai silent killer. Oleh karena sekali lagi, kelompok OTG atau orang tanpa gejala ini harus kita pisahkan. Adapun persentase perbandingan antara wanita dan pria yang menjadi korban COVID-19, laki-laki mencapai 59,47%, sedangkan perempuan adalah 41,03%. Kemudian Bapak Presiden menegaskan berulang kali tentang pentingnya upaya kita untuk melakukan tes masif pada bulan April dan bulan Mei ini. Dilanjutkan dengan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat. Bapak Presiden meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan juga mengajak masyarakat agar lebih patuh, lebih disiplin, dan juga aparat supaya bisa lebih tegas agar pada bulan Juni yang akan datang kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia. Sehingga pada bulan Juli diharapkan kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali. Kemudian juga himbauan-himbauan harus senantiasa disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Bahkan juga perlu menggunakan bahasa daerah.
tidak mudik, laksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak. Nah, ketika jaga jarak ini pun diharapkan satu sama lainnya harus bisa meningkatkan kesadaran kolektif. Apabila ada seseorang yang mendekatkan diri kepada kita, maka kita pun harus berusaha untuk menghindari orang-orang tersebut. Termasuk juga bagaimana keberanian mengingatkan satu sama lainnya agar tidak ada kerumunan pada tempat-tempat tertentu. Kemudian Bapak Presiden juga telah berulang kali memerintahkan tentang pentingnya integrasi data. Pagi ini telah dilaksanakan pertemuan terintegrasi antara Kementerian Kominfo dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Kesehatan, kemudian juga dengan Badan Sandi dan Cyber Negara, serta dibantu oleh Komisi Informasi Publik. Dan diharapkan langkah-langkah untuk sesegera mungkin mengintegrasikan data akan segera terwujud. Kemudian juga Bapak Menteri Kesehatan telah menugaskan juru bicara pusat untuk menyampaikan data sebagaimana adanya. Kemudian juga kami mengajak kepada seluruh daerah untuk membangun posko terintegrasi yang mana terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BPBD, TNI, Polri, Kominfo, dan BIN di daerah. Manakala posko ini bisa menjadi satu, maka seluruh perkembangan yang terjadi di lapangan akan bisa diketahui dan Kepala Gugus Tugas Provinsi bisa mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat. Kemudian kami laporkan juga sesuai dengan penjelasan dari Bapak Menristek dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pertama tentang ventilator. Sudah ada uji klinis yang dihasilkan dari BPPT, perguruan tinggi dan swasta. Dan ventilator tersebut apabila telah memenuhi standar akan diterbitkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kemudian juga Bapak Menristek melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa Bio Farma dan BPPT telah merampungkan program tes kit PCR, sedangkan untuk reagennya masih tetap impor. Kemudian juga yang ketiga tentang rapid test lokal yang segera akan diproduksi sehingga kita tidak tergantung lagi dari impor dari luar negeri. Termasuk juga perintah Presiden untuk memperbanyak rapid test di sejumlah bandara sehingga keberadaan atau keberhasilan dari rapid test lokal ini tentu akan sangat menentukan. Kemudian juga mengenai serum masih dilakukan, masih dalam proses, sedangkan vaksin masih dalam waktu yang sangat lama. Kemudian Ibu Menteri Luar Negeri tadi melaporkan juga pada Pak Presiden tentang permintaan dari sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik. Bapak Presiden telah memberikan permintaan apabila kebutuhan domestik terpenuhi, maka kita bisa membantu negara-negara Pasifik, terutama PNG dan beberapa negara lainnya, seperti material APD, kemudian sanitizer dan masker yang 100% buatan lokal. Kemudian untuk selanjutnya kami jelaskan juga, khusus DKI, perkembangan yang terakhir, kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat. Dan saat ini sudah mengalami flat dan kita berdoa semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang terjadi. Ini diakibatkan karena PSBB yang telah berjalan dengan baik. Bapak Gubernur DKI telah melaporkan pada Bapak Presiden tentang hasil yang dicapai selama pelaksanaan PSBB. Demikian juga langkah-langkah penegakan hukum dan himbauan yang telah dilakukan kepada sejumlah industri dan juga perkantoran. Ada 543 perusahaan dan tempat kerja yang melakukan pelanggaran. Sedangkan hanya 76 saja yang disegel sementara karena mereka bukanlah 11 komponen atau bidang yang mendapatkan pengecualian. Kemudian sisanya dalam bentuk peringatan dan teguran. Mudah-mudahan langkah tegas yang dilakukan oleh gugus tugas Provinsi DKI
dapat memberikan efek yang positif bagi semakin berkurangnya kasus positif di Jakarta. Kemudian juga yang terakhir, Bapak Presiden telah memberikan apresiasi kepada seluruh provinsi dan segenap komponen masyarakat yang telah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk juga keterlibatan para relawan, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat desa. Kemudian juga sejumlah daerah yang telah menyiapkan kegiatan-kegiatan seperti pelayanan kepada para dokter, para perawat dengan hotel-hotel yang ada di daerah, yang juga telah memberikan jaminan moral bagi para tenaga kesehatan, termasuk juga pemuda-pemuda atau orang tanpa gejala yang dianggap positif COVID tetapi belum melalui proses untuk rapid test maupun juga reagen PCR test. Disiapkan penginapan agar mereka bisa tidak menulari lingkungan sekitarnya. Termasuk juga upaya sejumlah daerah yang menghidupkan catering lokal sehingga pasien-pasien yang ada bisa mendapatkan makanan yang berkualitas. Termasuk juga sejumlah daerah yang telah menyiapkan tempat-tempat pemakaman khusus bagi korban COVID-19 ini. Dan terakhir, gugus tugas mengajak seluruh daerah untuk bisa menjaga stamina sosial, untuk selalu bergotong royong, dan untuk selalu bekerja sama dan meningkatkan persatuan dan persatuan dalam rangka menghadapi COVID-19. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.